Jelas? Ya, Prof. Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, semua, Prof. Shalom. Ya, jadi hari ini saya mau kasih materi tentang kemarin kan sudah assessment method kan, teorinya. Nah, sekarang prakteknya lagi saya kasih. Ya. Jadi sekali lagi ya, assessment method ini atau metode penugasan ya, ini diberikan ada dua. Jadi yang pertama, apakah kita menerima pegawai baru untuk pekerjaan yang baru? Ataukah pegawai lama untuk pekerjaan yang baru? Ya, contoh umpamanya, ya. Contoh umpamanya, Evalina, Evalina umpamanya. Tiba-tiba tes diterima. Nah, untuk menempatkan, nah di situ ada berapa orang yang ditempatkan? Pokoknya ada 10 orang. Gimana caranya? Nah, ada namanya assignment method, metode penugasan. Ya. Supaya jangan kayak kemarin saya jelaskan. Ya. Oh, kenapa penugasannya? Penempatannya kenapa? Oh, karena dekat dengan Pak Bupati. Karena dia adalah tim suksesnya Pak Bupati. Ah, sekarang itu kita tiadakan. Tidak ada namanya tim sukses, tidak ada namanya orang dekat, jadi tidak ada kedekatan. Ya. Nah, itu. Yang kedua, umpamanya Wiwin umpamanya ya. Wiwin sudah kerja. Wiwin sudah kerja Wiwin? Wiwin sudah kerja? Ya, suaranya belum masih unmute. Wiwin sudah kerja? Oh, kayaknya agak susah. Atau Maria, Maria sudah kerja Maria? Sudah, Pak. Ya, di mana kerjanya? Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, Oh, Pak. Bidang perempuan ya. Oh, wah, ini saya ini kayaknya ada dinas ada tugas nanti minggu depan untuk membawakan materi di Dinas Perempuan di Jayapura. Oh, Itu untuk apa peran perempuan dalam perekonomian. Itu. Nah, nah kayak kemarin punya Bu Maria dipindahkan kan? Ya, Bu Maria ini kerjanya apa kemarin? pariwisata, Pak. Ya, sarjana Pariwisata. Pariwisata. pariwisata kan? Nah, tiba-tiba tempatkan perempuan. Ini kan sudah kerja lama tempatkan perempuan. Nah, di sini ada namanya assignment method, metode penugasan. Ya, oke. Nanti sekali lagi ya, kalau kurang jelas, kalian hitungan. Kalau kurang jelas, tanyakan ya. Saya akan Ya, pelan-pelan Pak. menjelaskan. Nah, jadi nanti ya, untuk penempatannya ini ya ada dua. Ada namanya minimalisasi dan ada namanya maksimalisasi. Minimal itu ya biasanya apa diminimalkan? Biaya. Dimaksimalkan keuntungan dalam perusahaan. Ya. Tapi di sini nanti ya, contoh umpamanya, saya katakan Evalina, ya, Evalina. Nah, dia mau kerja, baru kerja baru tes selesai tes. Ditempatkan bagian apa? Oh, ada bagian-bagian. Ya, contoh umpamanya di bank, ada di teller, ada di CS, ada di bagian kredit dan sebagainya. Nah, bagaimana penempatan orang-orang itu? Nah, tadi ada namanya assignment. Disitulah dilihat. Oh, si A ini cocoknya di mana? Ah, diberikan bobot. Berikan bobot. Caranya, dilakukan tes. Ada tesnya, kemudian dibobotkan nanti. Nah, setelah dibobot nanti dilihat. Oh, nilainya Apelina sekian, nilainya ini sekian, Wiwin sekian, Dian sekian. Nah, ini. Nah, nanti itu baru kita hitung. Ya, kita hitung. Oke, setelah masuk contohnya ya. Kelihatan? Bisa dilihat? Kelihatan. Kelihatannya. Bisa. Oke. Ya. Ya, oke. Nah, assignment itu ada syaratnya ya. Syaratnya adalah yang pertama adalah jumlah baris dan kolomnya harus sama. Artinya jumlah orang dan pekerjaannya harus sama. Nah, apabila tidak sama, maka ditambahkan dummy. Contoh pamannya ya. Pamannya ada satu kantor, dia butuh pamannya 5 lowongan kerja, 5 lowongan. Dites. Ya lulus cuma 4. 4 yang lulus. Berarti kan satu kosong kan? Nah, yang kosong apa? Diapakan ini? Yang kosong diberi namanya dummy. Ya, beri dummy. Oke. Nah, ini saya contoh ya, pamannya nih. Ya. Ada 3 orang, ya. Ada Adam, ada Bakri, ada Cecet.
Adam ini kalau di pekerjaan pertama ya, A, dia nilainya adalah 11. B 14, C 6. Kalau Bakri A di 8, B di 10, C di 11. Kalau Cecep A di 9, B di 12, C di 7. Nah, sekarang kita mau menempatkan. Caranya apa? Ya. Boleh kita menggunakan ada namanya probability analysis. Jadi kita melihat kemungkinannya. Berarti kalau Adam di A, B, Bakri di B, Cecep di C. Ataukah Adam di A, Bakri di C, Cecep di B, dan seterusnya. Ini kalau sedikit boleh, tapi kalau banyak, kan pusing. Nah, kita lihat contoh ini. Ya. Ini kalau kita menggunakan namanya probability analysis. Ya, kita lihat di sini. Kalau probability analysis ya kita lihat yang terkecil berapa sih total cost-nya? Adalah 5. Berarti ini dia. Ya. Ini nilai dia. Jadi cover Adam tadi ya. Nah, ini 25. Kalau dia menggunakan minimal, kita lihat yang mana? Yang paling besar, 34. Ya. Oke, ada 34 ya. Oke. Nah, sekarang saya mulai langkah minimalisasi. Ya, minimalisasi, ini langkah-langkahnya. Sebentar saya jelaskan per langkah. Ya. Nah, kemudian ada maksimalisasi. Sebentar juga saya akan jelaskan per langkah. Oke. Sebenarnya yang pertama. Ya, perhatikan ya. Nah, ini tadi Adam di A 11. Adam di B 14. Adam di C 6. Bakri di A 8. Bakri di B 10. Bakri di C 11. Cecep di A 9. Cecep di B 12. Dan Cecep di C 7. Sekarang kita menggunakan minimalisasi. Berarti mana yang paling kecil kan? Nah, kita lihat. Adam paling kecil di mana? C C. kan? 6. C. Bakri? 6. Bakri di? 8. A. Di A 8. Cecep di? C. 7. Jika seandainya Cecep di B, tidak perlu. Kenapa? Karena semua terbagi satu-satu. Tapi ini ada satu pekerjaan untuk 2 orang. Nah, itu C, di mana ada Adam dan Cecep. Nah, oke. Karena ada langkah seperti itu, maka kita menggunakan ASIC method. Sekarang langkah pertama. Ya. Langkah pertama, ya. Perhatikan di baris pertama, Adam. Nilai terkecil berapa? C. 6. 6 kan? Nah, kurangkan nilai yang lain ke nilai terkecil tersebut. Berarti 11 kurang 6 berapa? 5. 5. 5 kan? Ya. 14 kurang 6. 8. 6 kurang 6. 0. 0. Oke. Ya, oke. Kita pilih yang kedua. Bakri, dengan cara yang sama. Terkecil berapa? 8. 8. 8. 8. 8. 0. B, 10 kurang 8. 2. 2. 2. 11 kurang 8. 3. 3. 3. Oke, sekarang yang ketiga. Mana yang terkecil? 7. 7. 9 kurang 7. 2. Nah, 12 kurang 7. 4. 4, 5. 5. 5. 7 kurang 7. 0. 0. Oke. Langkah pertama paham? Paham. Paham. Jadi sekali lagi ya, yang kita kurangi adalah barisnya Barisnya dulu. Baris pertama, kedua, ketiga. Oke? Sudah. Sekarang kita pindah ke langkah kedua. Ini nilainya ya. Tadi masih sama nilainya nih, ke kedua. Sekarang adalah kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom pertama dikurangkan. Yang terkecil berapa? 0. 0. 0. Kurangkan 0. 5. 5. sama kan? 8. Ya. Sekarang terkecil berapa? 2. Nah, kurangkan 6. 0. 3. 3. Oke. Terkecil berapa? 0. Kurangkan 0. 3. 0. paham? Paham sampai sini paham?
Paham. Oke. Makasih. Mantap. Sekarang, tutup angka 0 semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin, baik baris maupun kolomnya. Oke. Jadi kita mencari dulu mana angka 0 yang banyak, baris atau kolom. Baris pertama, berapa nolnya? 1, Baris kedua, 2, 2, baris ketiga. 1, Oke, kolom pertama. 1, Kolom 1, kedua, 1, kolom ketiga, 1, 2, 2. 2. Kalau begitu kita ambil yang banyak dulu. Mana tadi yang banyak adalah yang 2 kan? Ini. ya, Ya. Kita tutup. Nah, oke, sudah. Masih ada yang kedua yang belum ditutup? Masih ada kan? udah, Oke, itu saja. kita lagi. Tutup lagi. C. Ini kan 2 kan? Iya. Kalau begini kan Iya. 1. Kalau baris 1, kalau kolom 2. Nah, kita ambil yang kolom. 2, Ya, sekarang kita tutup sudah. Sekarang perhatikan lagi. Langkah berikutnya. Ya, langkah berikutnya. Ya. Apabila jumlah garis penutup sama dengan jumlah baris atau kolom maka sudah optimal. Sekarang saya tanya. Berapa garis penutupnya? 1, 2, 1, 2, 2, berapa kolomnya dan barisnya? 3 kan? 3, Berarti dia belum optimal. Oke. Karena belum optimal, lanjut ke langkah keempat. Oke. Perhatikan. Perhatikan. Nilai di sini, tabel di sini. Mana yang tidak kena garis? 5, 5, 6, 6, 2, 2, 3, Ini kecil. 2, 2, 2, 2, 3. Oke. Kurangkan nilai yang lain ke nilai terkecil tersebut. Dikurangkan. Berarti 5 kurang 2, 3, 3, 6 kurang 2, 4, 4, 2 kurang 2, 0, 3 kurang 2. 1, Sekarang, di sini mana perpotongan? Ini kan? 3, 3, Berarti ditambah 2, dia ditambah 2. Jadi yang lainnya tadi 5. dikurangkan, ini ditambah. 3 tambah 2, 5, 5. Nilai yang lain dipindahkan. Di sini berapa nilainya? 0, 0, Sini 0, 0, 0. Oke. 0, Sudah lagi, ulangi langkah ketiga. Yaitu apa? Tutup angka 0 semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Kita lihat. Kalau di sini tadi Adam, berapa nolnya? 1. 2, Ini 2, 2. Ini 2. 2, Garisnya 2, 2, 1. 1, 2, Nah, sekarang mau pilih yang mana terserah. Jangan terpengaruh yang tadi. Mau pilih yang mana? Oh, Pak, saya mau ambil yang baru yang 2. Cuma 2. Oke, boleh. Ambil 2. Ya, 1. Sekarang masih ada yang lagi yang belum ditutup. Carikan ini kan 2 ya. Oke, ambil lagi nih. 2. Ya. Masih ada yang belum ditutup? Ini kan? ada. Nah, Ya. boleh. Pak, saya mau baris ke baris ya. Kenapa ada 2 nolnya? Boleh. Tapi ini sudah ditutup, berarti tidak dihitung lagi. Boleh Anda mengatakan, saya mau gini Pak, boleh. Ya. Sudah? Nah, karena sudah, ya, kita lihat berapa garis penutupnya? 1, 2, 3. Baris dan kolomnya berapa? 3, Berarti dia sudah optimal. Karena sudah optimal, kita pengalokasian. Ya, alokasikan. Sekarang alokasikan di mana angka nolnya? Adam di mana? Angka nolnya di mana Adam? C. Oke. Bakri? AB, AB. Cecep? AC, AC. Oke, sekarang kita lihat. Yang mana hanya satu kemungkinannya? Adam di C kan? Karena cuma satu. Berarti Cecep ada C-nya? Hilangkan. Berarti Cecep di A. Bakri ada A, tapi sudah masuk di Cecep berarti Bakri di B. Oke?
Saya pahami? Penempatannya tuh bebas, Prof. Ya. Kita perhatikan Mau kanan di sini. C. Adam C. Bakri di AD. Cecep di AC. Nah, C. Sudah? Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang mana di sini cuma satu kemungkinan, yaitu Adam di C. Kita langsung sini C. Ada C yang lain? Cecep? Ini kita hapus. Ya. Berarti Cecep di A. A. Ada yang lain? Ada di Bakri. Kita hapus. Ya. Berarti Bakri di B. Oke? Nah, kalau sudah itu, sekarang kita alokasikan. Ya. Tadi Adam di C. Nah, kita lihat soalnya tadi. Soal pertama. Adam di C berarti berapa? 6. 6. Oke. Mana tadi alokasikan? C 6. Oke. Bakri di B berapa? Bakri di B berapa? 8. 10. 10. 10. 10. Kemudian Cecep di A. 9. Berapa? 9. 9. Oke. Sekarang jumlahkan berapa jumlahnya? 25. 25. 25. Sudah? Kita save dulu ya. Nah, 25. Coba tadi kita kembali tadi ke pengelokasian secara ini. Oh, ini sebelum rubah namanya ya. Sekarang kita lihat di sini. Mana yang paling kecil? 25. 25. 25 kan? Yaitu berapa? 9 tambah 10 tambah 6. Coba kita cocokkan. Sama tidak? 9 tambah 10 tambah 6. Sama. Ini 9, 10, 6. Sama? Sama. Itu untuk minimalisasi. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Karena nanti saya kasih nanti untuk UASnya ya. Untuk UASnya nanti soal 1. Nanti Anda bikin sendiri-sendiri. Ya, Anda bikin sendiri dan saya pastikan nanti jawabannya tidak ada yang sama. Karena nanti Anda menggunakan nomor NTM Anda. Oke, silakan. Ada yang menanyakan? Kira-kira langkah keberapa? 1, 2, 3, 4. Pak, mungkin bisa diulang lagi dari awal, Pak. Diulang. Sebentar kalau itu saya ambil cas laptop dulu ya. Iya, Pak. Iya, ulang dari awal, Kang. Iya, bingung-bingung ini. Dari awal masih bingung. Ya. Oke, saya katakan ini masih banyak hitungannya, tapi ya ini yang paling mudah hitungannya ini. Ini yang paling mudah hitungannya ini kalau dia mananya operasional. Ya, oke. Dah. Baik, saya ulang ya. Perhatikan. Ya, Nah, ini dia. Jadi, yang pertama tadi Adam 11. Ya, nilainya ini kan. Ini soalnya ini. Ini soal ini. Dari mana kita mendapatkan angka-angka ini? Inilah namanya hasil asesmen. Perhitungan. Ini nilai ini. Hasil perhitungan ini. Ya. Jadi biasanya kita kalau umpamanya di kantor ya. Kadang kita membuat tes atau menilai. Menilai. Nah, ini dia. Nah, kita menggunakan minimal. Berarti yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kita mulai dari barisnya dulu. Baris pertama ini kecil berapa? 6. 6. Kurangkan nilai yang lain ke nilai terkecil tersebut. Berarti 11 kurang 6. 5. 5. 14 kurang 6. 8. 8. 6 kurang 6. 0. 0. Oke. Pindah baris kedua. Dengan cara yang sama. Mana yang paling kecil? 8. 8 kan? 8 kurang 8. 0. 0. 10 kurang 8. 2. 2. 2. 11 kurang 8. 3. 3. Pindah lagi ke baris ketiga. Mana yang paling kecil? 7. 7. 9 kurang 7. 2. 2. 12 kurang 7. 5.
7 kurang 7, 0. 0. sudah. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita lihat lagi di sini. Baris ini. Tadi kan barisnya kan, sekarang kolomnya lagi. Di kolom pertama ini, kolom A, mana yang paling kecil? 2, 0. 0. 0. Ini. Paling kecil kan 0 kan? Dikurangkan. Semua kurang 0. Berarti hasilnya kan sama. Langsung kita tulis. Yang kedua, mana yang paling kecil? 2. 2. 2. 8 kurang 2. 6. 6. 2 kurang 2. 0. 0. 5 kurang 2. 3. 3. Pindah lagi ke kolom C. Terkecil? 0. 0. 0. Kurangkan. Sama kan? Sama. Nah, Sama. kalau sudah, sekarang perhatikan. Tutup angka 0 sebanyak mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Baik baris maupun kolom. Nah, itu. Jadi, ini baris, ini kolom. Kita lihat baris pertama dulu. Berapa nolnya? 1. 2. 1. Dapat Baris kedua? 2. 2. Baris ketiga? 1. 1. Sekarang, kolom pertama. 1. Kolom kedua? 1. 1. Kolom ketiga? 2. 2. Kita ambil yang 2 dulu. Kita ambil di sini. 1, 2 nolnya kan? Nah, ini masih lagi yang ditutup. Kalau dia begini, 1, 1 kan? Kalau begini 2. Kita ambil begini. 2. Nah, sekarang berapa garis penutupnya? Hanya 2. 2. Sedangkan jumlah baris dan kolomnya 3. 3. Berarti dia belum optimal. Dia optimal apabila jumlah garis penutup sama dengan jumlah baris atau kolom. Itu baru optimal. Oke? Nah, karena belum optimal, kita masuk ke langkah keempat. Ini tadi. Ya kan? Keempat. Nah, perhatikan. Di langkah keempat ini mana yang tidak kena garis? Garis penutup. 5, 5. 5, 6, 2, 3. 3. mana yang kecil? 2. 2. Kurang 2. 3. 3. Kurang 2. 4. 4. Kurang 2. 0. 0, Kurang 2. 1. 1. 1. Kemudian, dan tambahkan nilai terkecil tersebut pada perpotongan garis penutup. Mana perpotongannya? 3. 3. 3. 3 tambah 2. 5. 5. Oke. Kalau sudah, sekarang ulang lagi langkah keempat. Yang ketiga, tutup angka 0 semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Nah, tutup lagi. Kita lihat lagi caranya. Baris pertama Adam, 1. Bakri, 2. Cecep, 2. Kolomnya A, 2. B, 1. C, 2. 2. Karena terbanyak 2, terserah. Bebas, mau pilih yang mana? Oh, saya mau pilih A dulu ke bawah, ke kolom. Boleh. Mana lagi? 2, C ke kolom. Boleh. Mana lagi 1 ini? Ini saya tidak mau begini. Saya mau tadi garis begini. Boleh? Boleh. Kenapa? Yang kita tutup adalah 1. Tapi Pak, saya maunya begini supaya saya tutup 2. Pokoknya tadi kayak tadi ya. Saya mau begini. Kenapa? Karena saya tutup 2. Ini dengan ini. Padahal sebenarnya sama saja. Kenapa yang ditutup adalah ini? Ini sudah tertutup. Dia tidak diperhitungkan lagi. Oke. Ya. Karena jumlah baris penutupnya berapa? 1, 2, 3. Sama dengan jumlah baris atau kolom. Maka sudah optimal. Karena sudah optimal, ingat tadi kita ambil ini tadi nih 3, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0. Mana? Ini dia. 3, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0. Sekarang kita alokasikan. Adam di C. Bakri di A, B. AB. Cecep di B. A, C. Oke, A. dapat C. Nah, sekarang mana yang cuma satu kemungkinan? Adam di C. Ada C yang lain? Ada di Cecep. Hapus. Hilangkan.
Berarti Cecep di A. A. Ada yang lain? Oh, ada di Bakri. Berarti hapus Bakri di B. Kita dapatkan nilainya ini. Nilai yang paling terkecil. Nah, dengan seperti begini, kita akan terhindar dari ada namanya kedekatan, tim sukses, tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi. Itu kalau menggunakan minimalisasi. Oke, bisa dipahami? Bisa? Silakan tanyakan kalau kurang paham. Silakan. Ada Prof. Izin. Ya, Yang nilai Adam mengalokasikan ini yang CC ini dari mana ini? nilainya ini 6. Adam C. Ya, itu nilai dari tadi soal pertama. Dari awal sekali nih. Ini, Oh, dari soal awal. Ini dari ah, soal yang tadi. yang di bawahnya asli. Oh, Ya, ini tadi Adam di C, nilainya berapa? 6. Bakri di B, nilainya 10. Cecep di 10. A, nilainya 9. 9. 9. Itu dari soal pertama. Ya. Ya itu. Oke. Ada lagi silakan. Ada? Silakan. Bisa kira-kira? Itu minimal ya. Kalau bisa, kalau sudah saya lanjut ke maksimal. Gimana? Oh, pada mukanya pada. Bisa, Prof. Bisa, Pak. Ayo, semangat. Aduh. Bisa. Bisa? Sudah paham, Pak. Oke. Ya? Prof. Sudah paham. Paham? Oke, Paham, baik. Pak. Saya lanjut ke maksimal ya. Kalau maksimal berarti yang paling besar. Besar. Oke. Adam, paling besar di mana? 14. B. 14. Bakri di 14. 11. 11. 11, C. Cecep di 12. 12. 12. Oke. Karena ada 2. Ini B ya. Adam di B, Cecep jadi B. Ada 2 pekerjaan. Ada 1 pekerjaan untuk 2 orang. Berarti tidak kita menggunakan asek method. Jika seandainya Cecep di sini 12, tidak perlu. Kenapa? Masing-masing 1 kan? Ya. Tapi karena ada 2, Ya. ya oke. Nah, yang berbeda hanya langkah pertama. Langkah kedua dan seterusnya sama. Yaitu apa? Mana yang paling besar? 14. 14. Kurangkan nilai yang paling Oke. besar ke nilai yang lain. Jadi, kita mulai dari baris pertama. Kurangkan nilai terbesar ke nilai yang lain. Berarti 14 kurang 11. Berapa? 3. 14 kurang 3. 14. 0. Oh, 14 kurang 6. 7. 8. Oke. Lanjut 8. lagi ya. Kedua. Terbesar berapa? 11. 11. 11 kurang 8. 11. 3. 3. Nah. 11 kurang 10. 1. 1. 11 kurang 11. 0. 0. Kita lagi ke baris ketiga. Terbesar berapa? 12. 12. 12 kurang 9. 3. Ya. 12 kurang 12. 0. Oh, 0. Kurang 7. 5. 5. oh. 6. Ya, paham? Sudah paham? Ini tadi langkah pertama. Sekarang kita pindah ke langkah kedua. Ini tadi kan? 308, 310. Nah, sekarang kita pindah lagi ke kolomnya. Kolomnya ingat tadi ya. Yang berbeda hanya langkah pertama. Ya. Nah, sekarang kolomnya. Yang terkecil berapa? 3. 3. Sama Kurangkan 3 sih. semua. Berarti 0. 0. 0. 0. Oke. Pindah lagi ke bawah. Yang terkecil berapa? 0. 0. 0. Langkan. 0. 1. Sini lagi yang terkecil berapa? 0. 0. 0. Kurangkan. 8. 0. 0. 0. 5. Oke. Sudah?
Sekarang ke langkah ketiga. Tutup angka 0 semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Oke. Sekarang perhatikan. Lihat di sini. Baris pertama, berapa nolnya? 2. 2. Baris kedua, 2. 3. 2. 2. Kolom pertama, 3. 3. kolom kedua, 2. kolom ketiga. 1. Sekarang tadi ada yang mengatakan 3. Kita ambil yang 3. Itu kolom pertama. Oke. Sudah? Sekarang mana lagi? B. B. 2 kan? Ya. Oke. Mana lagi? C. C. 1. 1. Pak, saya mau C ke bawah. Boleh. Pak, saya mau Bakri dari sini ke Ke sebelah. lurus. Barisnya. Boleh. Terserah. Mau pilih yang mana? Nah, saya ambil yang Bakri saja. Yang ini. C saja ke bawah. Oke. Sekarang kita hitung. Berapa garis penutupnya? 3. 3. Berapa baris dan kolomnya? 3. Berarti sudah Sama. optimal. Sudah sama. Oke. Karena sudah optimal, kita alokasikan. Ini kan? Bukti kalau gitu, alokasikan. Adam di A, B. Bakri di A, AC. Cecep di A. AB. AB. Sekarang, mana yang satu kemungkinan? Ada nggak? Tidak ada kan? Tidak Yang ada ada. adalah hanya AC. Berarti Bakri di C. Adam di A A. atau B. A. Cecep di A atau B. Jadi, kalau Adam di A, berarti Cecep di B. B. Atau Adam di B, Cecep di A. A. Sekarang kita lihat lagi nilainya. Adam AB. Mana tadi yang pertama? Adam AB 14. Oke. 11,14. 14. Ya. Oke. Kasih kecil udah. Mikrofonnya udah. Ya. Cecep, Bakri di C. Bakri di C. Bakri di C berarti 11. 11. Oke. Karena cuma satu dia 11. Oke. Cecep di A atau B? Cecep di A atau B? 9 atau 12. Oke. 12. 9, 12. Oke. Ya. Sudah? Nah, di sini ya. Kalau Adam di A 11, berarti Cecep di B 12 ya. Ya. Yes. Ya, oke. Ya. Jadi Adam di A, berarti Cecep di B. Kalau Adam di B, Cecep di A. Sekarang kita jumlahkan ini. Yang pertama berapa? Ini
11 tambah 11 tambah 12. Berapa? 34. 34. Oke. Yang kedua, ini 33. 9 tambah 11 tambah 14. 33. Hah? Eh, Itu 33. 9, 10, 14, 34. Sama juga 34. kan? Berarti sama kan? Iya. Nah, kalau sama bagaimana? Kalau sama bagaimana? Kalau sama, baru kita bebas menentukan. Oh, Adam ini keluarga saya. Bagian A ini tempat basah. Nah, saya pindah masukkan Adam di A. Karena tempat basah di situ. Ya. Yang mana dimaksud tempat basah? Dan bekerja? Keuangan. Wiwin bilang keuangan. Ya, ya orang mengatakan keuangan. Hati-hati ya. Kalau di tempat basah itu, kalau umpamanya ada basah-basah, biasanya kita bagaimana? Gampang apa? Masuk angin. Gampang masuk angin. Apalagi? Korupsi. Gampang? Hah? Terpleset kan? Gampang Iya. jatuh kan? Iya, makanya mohon maaf ya. Jadi yang biasanya itu yang masuk penjara adalah orang-orang yang berhubungan dengan bidang keuangan. Kenapa? Karena di situ tempat basah katanya orang. Jadi gampang kita terseleset. Oke. Jadi sini ada 2 kan? 34. Nah, ini bebas. Jadi kalau Adam di B, Cecep di A. Atau Adam di A, Cecep di B. Sama-sama 34. Oke. Coba tadi kita cross check tadi ya. Untuk pengalokasian yang ini tadi. Kita lihat di sini. Total cost terbesar berapa? 34. 34. Ada berapa? 2. 2. Berarti sama kan dengan hitungan kita Sama. yang tadi ini? Sama kan? Oke. Sama. Selesai. Selesai. Jadi itulah untuk assessment method dalam analisisnya, kasusnya. Oke. Ya ini sebenarnya kalau seandainya kita di kelas, saya kan kasih latihan, kita latihan, tapi karena ini online agak susah. Ya. Nah itu tadi ya, kalau kasusnya ya, kalau kasusnya jumlah baris dan kolomnya sama. Nah bagaimana jika seandainya seperti ini? Seperti ini. Ya. Ada 3 orang. Tadi yang dites umpamanya ada 20 untuk 4 pekerjaan. Tapi yang lulus berapa? Hanya 3. Bisa nggak dilakukan? Tidak bisa. Kenapa? Jumlah dan barisnya harus sama. Kalau begitu dia apa? Tambahkan dummy di sini. Ya. Tambahkan dummy. Ada namanya dummy. Artinya dummy. Menyeimbang. Nilainya berapa? 0, 0, 0, 0. Sudah, baru bisa dikerjakan. Kalau tidak hanya 1 tadi, hanya apa? Hanya 3, dia tidak bisa dikerjakan. Nah, itu kasusnya bawahnya di jumlah apa baris dan kolomnya tidak sama. Ya, itu. Nah, nanti ada latihan ini. Bisa dipoto? Silakan dipoto ini. Latihan. Ya. Akan dipoto. Atau bisa juga nanti saya kirim ke temannya nanti ya. Saya kirim. Nah, nanti ini soal. Soal, ya. Kemudian ini yang warna merah ini, 5 ya, kelihatan? Kelihatan. Ya, nanti diganti dengan nomor MPM terakhirnya. Nomor MPM terakhir. Ini digantikan. Kalau Wiwin berapa MPM yang terakhir? Belum tahu, Prof. Belum tahu. Waduh. Atau kalau belum, ya. Karena ini hanya 4 orang, ya. Wiwin di sini 5. Anike 6, ya. Maria 7, Ertan 8 di sini. Oke.
Nanti diganti ya. Jadi saya ulang. Tadi berapa, Prof? Ya, Wiwin berapa? 5. 5. Yang ini ya. Tetap soalnya ini, Bibin. Anike di sini diganti 6. Oke. Kemudian Maria diganti 7. Kemudian Ertan diganti 8. Ya. Yang hadir. Yang tidak hadir, Evalina ya, belum. nanti saya kasih soal lagi. Evalina belum. Yang tidak hadir, nanti saya kasih soal lagi. Izin. Ya, Izin Bapak, Evalina belum. Evalina tadi Wiwin 5, Anike 6, ya. Evalina 7. Siapa lagi tadi? Ertan. Ya. Oh, masih sudah banyak ya. Sebentar. Dong. Ertan 8. Ya. Ertan 8. Kakak Kostan. Kostan 9. Yes. Kostan 9. Ya. Oke. Kemudian untuk Dwi Maya. Dengar? Siap, Prof. Dwi Maya ganti yang ini ya, yang di atas yang warna biru. Yang ini 4. Ya. Yang Dwi Maya 4, tetap di sini 4 ya. 4. Ini 5. Ya. Ya. 5. Kemudian Dian. Tidak, kan misalnya begini deh. Dian di sini 6. Iya. Dian 6. Sebentar saya tulis dulu ya. Supaya nanti tidak salah. Saya ulang. Bentar. Cari kertas dulu ya. Oke, saya ulang ya. Tadi Tadi Anike yang bagian D ya. D4. Bagian B ya. Anike tadi berapa? 6, Prof. 6 ya. Iya. Kostan belum ya? Sudah Prof, 9. Oh, Kostan 9. 9. Ya, Sob. Kostan 9. Evalina 7, Prof. 7 ya. Iya, Prof. Dwi 4. Dwi tadi di bagian A ya? Iya, 4. Kenapa salah Berapa? sama? 5 ya? Jadi banyak. Itu tidak. 4, Prof. Hah? Kalau kita Enggak, 5. 4, Prof. 5. 5. Ganti 5. Semua orang juga jadi. Ya, oke. Tapi kalian memang harus ini. Karena kan Siapa menghadapnya lagi? sama. Ertan Terus ada yang berarti. Iya. 8. Kan 8. 8 ya. Ertan 8 bagian B ya. Ya. Ertan. Anike. Maria. Maria Pak, tadi tadi kan- berapa? 5 ya? Dari belakang tadi, Pak. Maria 5 ya? 7. 5 bagian B. Kemudian Dian. Izin Prof, tadi tidak kedengaran. Dian ya. Dian bagian A ya. 6. Oke. Yang 4 ini. Yang ini nih. Baik, Prof. Ini 4 ini ganti nanti 6. Oke. Sudah semua? Sudah? Paham kira-kira? Pak, untuk Maria dan Dwi sama ya nilainya 5. Hah? Maria dan Maria Dwi. dengan Dwi 5, tapi Maria di bagian B, yang ini ya. Dwinya Bagian A. ini nih. Dwinya A. Ya. Oke, supaya tidak ada yang sama soalnya. Supaya tidak bisa nyontek.
Saya nyontek ya. Nah, nanti ya, boleh Anda nanti pastikan ke saya. Nanti kumpul kalau merasa benar. Kalau belum benar jangan kumpul. Ya, kalau belum benar jangan kumpul. Nah, caranya gimana untuk ngecek kebenarannya? Karena saya pingin, mohon maaf ya, saya bukan apa namanya, bukan nilainya saya butuhkan, tapi apakah Anda mampu atau tidak, ya, paham atau tidak. Ya caranya gimana? Silakan kirim ke saya kalau sudah kerja. Silakan kirim ke saya. Nanti saya koreksi. Oh salah, saya kembalikan lagi. Ya. Kerja sekarang, Pak. Ya. Mohon maaf ya, jaringan kurang bagus ya. Jadi kalau salah saya kembalikan lagi. Nanti saya terima kalau benar. Siap, Prof. Terima kalau benar. Kalau nanti sudah capek membenarkan, nanti saya benarkan. Tapi jangan langsung dibenarkan. Ya, silakan kirim. Kirim, saya cek dulu. Oh, masih salah. Kerja lagi. Salah, kerja lagi. Salah. Kalau saya sudah capek, saya kasih jawabannya. Ini loh jawabannya. Seperti ini. Ya? Oke, bisa? Ya, Nanti sekali bisa lagi. kirim materinya, Kak? Ya, saya kirim materinya. Nanti saya kirim sama Pak Nuh. Kasih, Pak. Nanti saya kirim materi sama Pak Nuh. Yang lain materi sudah saya kirim semua atau belum? Materi yang lain saya kirim belum? Belum. Sepertinya belum. Belum, Pak. Belum, mau saya kirim semua. Nanti saya kirim semua. Ya. Di Pak Nuh atau di ada mahasiswa lain yang punya nomor kah? Ketua kelas. Mbak Dwi. Mana ketua kelas? Berapa nomornya ketua kelas? 0821 0821 99 Atau nanti chat saya. 14. Oh iya, atau Pak. nanti chat saya. Iya, Chat Pak. saya, Di chat. nanti saya kirimkan. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan Anda? Kira-kira ada lagi? Mau tanyakan? Ya. Sebenarnya masih banyak hitungan yang lain, tapi kalau hitungan yang lain online saya yakin susah. Sudah bisa. Makanya nanti saya minta Pak Sultan supaya bisa ajarkan. Ada namanya manajemen Iya, proyek. Prof. Ya, ada manajemen proyek nanti Iya, ya. Prof. Oke. Oke. Kalau perhitungan begini tetap muka boleh, Prof. Iya. Tidak apa-apa karena ya kita latihan aja, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi ya, saya minta nanti kalau Anda sudah mengerti tentang namanya assessment method, metode penugasan, ya jangan lagi di kantor mengatakan siapa yang dekat karena di tim sukses itu yang dipromosikan, jangan. Ya, nanti lakukan perubahan. Apa sama Pak Bupati atau pimpinan, Pak, kemarin saya kuliah Pak, ada dosen mengajarkan, Pak Sagara mengajarkan ada namanya assessment method, penugasan. Jadi teman-teman ditugaskan bukan berdasarkan karena kemauan pimpinan, karena pendekatan, karena tim sukses, bukan itu Pak. Nah, pasti Bapak nanti dijempol, Ibu dijempol. Wah, ini baru kuliah namanya, bisa merubah sistem. Ya, itulah gunanya kuliah. Beri masukan kepada pimpinan. Supaya jangan, wah karena ini kemenakannya pimpinan, bos, ini timnya bos, dia dapat tempat basah. Kita juga pingin basah. Ya, walaupun tempat basah tadi, menurut Mari Wiwi nih hati-hati ya. Tempat basah itu Pak, ya licin Pak, di tempat basah licin. Bapak salah injak, jatuh Pak. Kalau jatuh masuk got, tidak ada masalah Pak. Jatuh masuk jurang, selesai. Tidak bisa kembali. Ya, selesai Pak. Itu ya. Jangan sampai nanti kalau masuk got pasti bisa naik Pak. Kalau masuk jurang, karena susul naik Pak, tidak muncul-muncul lagi. Ya, tidak muncul lagi. Nah, itu Pak. Jadi, ya sekali lagi saya sampaikan ya, silakan gunakan namanya assessment method, metode penugasan. Baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama. Jadi pegawai baru untuk pekerjaan yang baru atau pegawai lama untuk pekerjaan yang baru. Ya. Oke, ditanya lagi silakan. Ada? Silakan ada. Kalau tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Ya, sekali lagi silakan. Jadi saya tidak masuk lagi ya. Sudah selesai untuk semester 1. Saya tinggal menunggu tugas. Tugasnya ada berapa tugasnya ya? 4, 5 ya?
Jadi sekali lagi tidak ada ujian saya. Ujiannya yang ini tadi. Ini adalah UAS. UTS-nya kemarin sudah kasih, ya. Kemudian tugas-tugas yang lain. Ya, saya tinggal menunggu tugasnya, ya. Tugasnya kapan dikumpul? Secepatnya. Sebelum ujian. Ya, sebelum ujian. Kalau ada tugas yang tidak dipahami, kurang dimengerti, silakan hubungi saya. Silakan, kapan saja. Anytime, asal jangan malam. Karena kalau saya malam jam 9 sudah tidur, jam 8 sudah tidur. Ya, kalau siang anytime bebas ya, kecuali kalau saya ngajar. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya Siap. ucapkan terima kasih banyak ya. Nanti minta tolong ketua kelas kirim chat saya supaya saya kirim materinya semuanya. Makasih, saya akhiri. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima Selamat kasih, Prof. siang. Terima kasih. Salam. Siap. Terima kasih, Prof. Wah. Wah. Wah, 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 wah. Aduh teman-teman, kita bisa kumpul besok baru. Ada yang mengerti kasih ajar boleh. Bisa kakak, kita kerja kelompok sudah. Besok tetap muka. Iyo, aduh. Makasih, besok baru kita ketemu sudah. Oke. Ya, di kampus. Satu di kampus. Iya, siap. Ya. Memang kalau online itu susah untuk mengerti. Aduh, yo, memang harus tatap muka boleh kalau yang tuh begini. Tapi tidak apa-apa kakak, nanti kita kerja di kampus sama-sama sudah. Iya, kita kerja sama. Iya, yang penting kakak dong jangan lupa kakak dong punya itu nilai yang dikasih. Ini di nomor. Aduh, teman-teman, saya ini besok ke Makassar, jadi mungkin sampai tanggal 10. Jadi bagaimana? Kerja dari Makassar. Kalau kakak kosan tuh nomor tadi berapa itu ini? Aduh, kawan-kawan. Bawa oleh-oleh, tugasnya nanti teman-teman yang bikin. Aduh. Siap. Iya. Iya, nanti video call terus, Bapak, video call. Iya. Jangan matikan HP. Siap. Bukan jam. Makasih banyak, hormat. Wah. Yo, dah Bapak. Ya. Wah, hormat. Makasih banyak. Tuhan berkati semua. Wah, salam. Hormat. Ya Allah. Ya Allah.